Kang, bagaimana berita ini Kang? Ayeuna kan uju usumnya. Isu PKI, isu naon gitu kan. Saya sampaikan, yang berdarah-darah menghabisi PKI, yang berhadap-hadapan mengorbankan nyawa melawan PKI adalah Nahdlatul Ulama, Ansor dan Bansernya, Pak. Jadi kalau hari ini ada PKI, seharusnya kita yang sewot. Santai saja. Ya, ku PKI siun gitu kan. Kita sudah menang melawan PKI, gak usah takut. Kita sudah pengalaman nyata di lapangan melawan PKI. Slow saja, harus slow, tetap slow, sungguh slow. Itu mah organisasi yang belum pernah bersentuhan dengan PKI, organisasi yang belum pernah berdarah-darah melawan PKI, lahir baru kemarin sore. Mani asapang anti PKI, nah santai Kang itu kan. Namanya juga akan teh kumaha itu gitu. Nah, dan lagi kan warga kita memang banyak juga yang terprovokasi gitu kan. PKI. Saya itu S1, S2, S3 saya itu di filsafat, Pak. Saya mempelajari bagaimana filsafat eksistensialisme yang nanti melahirkan sosialisme, yang nanti bermetamorfosa menjadi komunisme. Saya pelajari sanadnya, Pak. Hatam sampai Kalmak, Pak. Jadi sanadnya sampai Kalmak gitu kan. Anda kan baru baca PKI itu dari WA ya. Saya langsung pernah ziarah ke makam Kalmak, Pak. Dia tanggung-tanggung. Ya. Di Eropa sana. Di Cijulang kan ke kiri dan rute. Tapi sok sanajan lamun bener mah eta PKI aya gitu kan. Ieu cenah benderana karinya blon. Laras teu abdi mah sieun teh nyablon sorangan dibeleum sorangan anu disalahkeunna PKI gitu kan. Beureun cek PKI teh hello cenah. Ini hasil rampasan. Kalau benar itu bendera PKI rampasan dari PKI, laporkan ke polisi, laporkan ke Koramil. Hese teuing imah hayo dina medsos. Pakai Pak ilmu, Pak. Ya. Santai saja. Terus saya sakin dan Pak PKI rame deui, ieu cenah khilafah ajaran Islam. Saya tanya gitu kan. Nah, kan usum ayeuna mah khilafah bahkan banyak, Pak. Di Tasikmalaya itu banyak warga NU yang masih merindukan khilafah, Pak. Banyak di Tasik itu. Saya yakin di Pangandaran mah tiba heula. Soalnya guru ke-MU-an warga Tasik itu almarhum almarhumlah Kiai Haji Muhtar Ghazali di Alhamidiyah gitu kan. Berarti lamun di Tasik itu di Pangandaran da sumberna di Pangandaran leuwih ti kitu ceukana teh. Kita tahun 84 Bapak dengan muktamar di situ Bondo sudah selesai ya. Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama. NKRI sudah seperti ini. Gak perlu ada istilah syariat. Kenapa? Lihat Pak di Afghanistan, Pak. Di Afghanistan 100% muslim. Madhabnya Syafi'iyah. Tapi kenapa terus berpecah, terus berperang? Karena mereka ketika mendirikan negara langsung syariat Islam, aridina Islam kan aya istihad, aya ikhtilaf, akhirnya satu kelompok dengan kelompok yang lain saling bertentangan karena ingin ide golongannya, ide sektenya diterima, diakui oleh negara, akhirnya percaya terus, Pak. Nah kita juga dulu Nahdlatul Ulama kiai-kiai NU kita itu, Pak, pendiri bangsa ini memperjuangkan karena tahu syariat itu. Kiai Hasyim Asy'ari itu tahu, Pak, alim tentang syariat itu. Tapi kenapa Kiai Hasyim Asy'ari tidak teriak-teriak syariat Islam gitu kan? Kenapa? Sudah damai dulu, sudah tenang dulu, negara berdaulat dulu. Nanti ketika negara berdaulat, nah, kita akan mendirikan pondok pesantren, kita akan mencerdaskan umat, kita akan mempermudah masyarakat untuk zakat, haji, umroh dan yang lain-lain. Intinya kan itu. Saya baca di dalam beberapa literatur, misalkan Anda baca di dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Atsir juga di dalam Al-Kamil fit Tarikh menyuguhkan itu. Jadi ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang diakui Khulafaur Rasyidin kelima yang soleh, diminta sama anaknya, Pak,
Sekarang itu Bapak sudah jadi presiden. Terapkan syariat secara full dong, karena Bapak punya kekuasaan. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, anakku jangan tergesa-gesa. Allah saja mengharamkan khamar itu 3 tahap. Saya khawatir kalau syariat ditegakkan secara kafah langsung tanpa ada pencerdasan dulu bagi masyarakat, pemahaman yang benar tentang syariah, saya khawatir nanti masyarakat berontak, kemudian citra Islam itu sendiri yang akan rusak. Ya, ini makan usum syariat santai ya, itu dah orang sholat nyantai, pengajian hayu gitu kan, haji umroh parayu gitu kan. Lalu apa lagi yang diminta? Itu masalah hudud konun itu bagian dari fikih itu bagian daripada syariah. Nama konun dianggap syariah secara murni, Pak. Bagaimana saya percaya pada mereka yang teriak-teriak penegakan syariat Islam secara kafah, lalu membedakan antara konun dengan fikih dengan syariah saja gak bisa. Bagaimana saya percaya kepada orang yang ingin menegakkan syariat Islam, membedakan fardu kifayah dengan fardu ain saja salah, Pak. Ini pentingnya kita. Ya, nanti materinya sudah saya sampaikan tentang Islam dan kebangsaan itu, NU dan wawasan kebangsaan bagaimana. Makanya di dalam kitab Ibnu Qayyim Jauziyah ya, meskipun itu tidak mutabar, tapi beliau dalam kitab ini I'lamul Muwaqqi'in mengutip dari Imam Ibnu Aqil Malikiyah, Fudola Malikiyah, as-siyasatu makana fi'lan yakunu ma'ahun nas aqraba ila shalah wa ab'ada anil fasad wa illam yadhur rasul wala nazal bihi wahyu. Yang namanya politik itu adalah sebuah sistem yang mendekatkan masyarakat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kemadaratan. Illam yadhur rasul wala nazal bihi wahyun, meskipun tidak dicontohkan oleh Nabi atau disebutkan secara tekstual di dalam Quran. Istihadiyah ya, istihadiyah kan fikih numawi. Kita di pesantren mempelajari siasah itu bagian dari fikih, bukan bagian dari usuluddin. Bahkan kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, annan nazar fil imamah laisa minal muhimmah. Pemikiran tentang politik, tentang kepemimpinan, tentang imamah, sistem politik itu laisa minal muhimmah, bukan bagian dari usuluddin, bal minal ijtihadiyah. Itu ijtihad fikih. Jadi masalah sistem politik tidak berkaitan dengan kafir mukmin, Pak. Sekarang kan musim. Kalau nggak percaya Anda cek di YouTube itu. Kemarin diputar secara akbar di Mahkamah Konstitusi ketika pemerintah mencabut, membekukan salah satu ormas Islam radikal. Saya tidak menyebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Saya sebut inisial saja, HTI. Nah, inisial itu ya. Lihat pentolan HTI itu, Pak. Sekarang masih banyak di YouTube itu. Kiai kita, guru kita, saudara kita, tetangga kita yang wafat dari tahun 45 sampai hari ini, mereka mati dalam kemusyrikan. Kenapa? Dimusyrikan oleh sistem demokrasi yang bukan Islam. Aduh selau, masalah politik. Iya, Pak. Kenapa Khawarij itu diperangi oleh Sayyidina Ali? Karena menarik ijtihadiyah, menarik konsep fikih ke dalam usuluddin, Pak. Ini yang tidak mardiahnya. Usuluddin ya usuluddin, fikih ya fikih. Fikih itu ya ijtihad. Ijtihad itu wajar, satu dengan yang lainnya beda. Dan ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Satu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Ulama kita berijtihad bahwa sudah NKRI, Pancasila seperti ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar, selesai. Ijtihad ini tidak bertentangan dengan agama, dan Pancasila bukan agama. Pancasila tidak bisa menggantikan agama. Agama dan Pancasila bisa berjalan sesuai dengan relnya masing-masing, bukan untuk dibenturkan. Nih isu yang kedua tentang sistem negara. Orang lain sudah membuat prediksi, orang lain sudah membuat riset bagaimana kita nanti bisa jalan-jalan ke Pluto, Mars. Ya. 50 tahun ke depan mungkin nanti konpercap atau musyawarah kerja NU itu di Pluto gitu kan, di bulan gitu kan. Mungkin saja zaman anak-anak kita itu
Batur manggus mikir nakadi itu kumaha menciptakan vaksin, urang mah masih riuh menghadapi isu khilafah, isu NKRI bersyariah. Kita sudah selesai tahun 84. Sekali lagi, warga NU sudah selesai dengan sistem negara seperti ini tahun 84, Pak. Sebelum mereka lahir, sebelum ormas-ormas yang teriak sok Islami itu lahir, kiai-kiai kita sudah selesai merumuskan konsep negara tahun 24. Selesai. Jadi kalau ada orang NU yang masih ngeyel merindukan khilafah, yang masih ngeyel dengan merindukan NKRI bersyariah, dia belum paham terhadap NU. Dia bukan NU tapi UNU. Ujung-ujung NU gitu kan. Serius, Pak. Kita sering disibukkan dengan hal-hal ini, Kiai. Kita ingin bagaimana meningkatkan kapasitas warga NU. Karena NU malu bakti urusanana, Pak. Dimimpi dikandung tapi kamu dar diurus ke NU mah. Kabayang tuh orang pikiran loba teuing gitu kan. Masalah nu dipayunan sebagai tupoksi Nahdlatul Ulama banyak dan kita disibukkan dengan celetek celetuk gitu kan. Keun ari ti tatangga sabelah mah Pak, ieu ti nu ngaku NU, ti warga NU, tapi mengungkit kembali masalah isu PKI, masalah khilafah, masalah penegakan syariah. Bari salah memahami syariah lagi. Ini pahami, Pak. Makanya nanti dalam musyawarah kerja ini saya inginkan tolong musyawarah kerja itu fokus ya, itu meskipun hak prerogatif pengurus cabang, tapi saya hanya berbagi saja. Sekali lagi kita ini Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, mengajak bukan mengejek ya, hatta kepada aku udah cenah keheul imah kufur, masalah kakeheul kakufuran mah kudu urang teh Pak. Kendina manah mah rasa cinta dan benci itu tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa ditolak. Laras teh, sok ibu hoyong cinta ka hiji jalmi, dipaksa teh akan datang sendiri. Bapak keheul ka hiji jalmi, dipaksa teh datang sendiri, dan itu manusiawi. Yang dilarang itu adalah mengekspresikan kebencian. Rasulullah tagdob jangan mengekspresikan kebencian. Lihat di dalam Al-Quran itu, ketika para Rasulullah bukan ecek-ecek ya, para Rasulullah utusan Allah yang maksum dibimbing oleh wahyu, ketika berhadapan dengan orang kafir yang ngeyel tidak menerima dakwah Islam, apa ungkapannya? Inni akhafu alaikum adzaban adaban azim yaumal inni akhafu alaikum, saya lupa lagi itu ayatnya. Biasa kalau lagi ceramah ini lupa. Saya khawatir ada yang pedih akan menimpamu kelak. Lain caci maki Pak, itu saya khawatir nanti ada yang pedih akan menimpamu. Itu ekspresi kesayangan atau ekspresi kebencian Pak? Ekspresi rasa sayang. Bahkan kepada Fir'aun saya yakin wajib kita benci terhadap kekufuran, apalagi kepada kekentongnya seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Itu kewajiban kita membenci kekufuran, tapi mengekspresikannya bagaimana? Faqula lahu qaulan layyinan, kata Allah. Musa Harun sampaikan dakwah ini, ingatkan Fir'aun, sampaikan pesan Allah kepada Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut. Karena memang yang namanya dakwah itu mengajak bukan mengejek. Apalagi dina dakwah ngobrolkeun kagorengan batur, eta mah lain tabligh akbar, gosip akbar namanya. Ya, hati-hati kalau ada warga NU yang gosip akbar gitu kan, bukan tabligh akbar. Hati-hati, itu bukan amalia orang-orang yang berilmu. Kita itu bil ilmi, bicara dengan ilmu, diam pun dengan ilmu, melangkah dengan ilmu, berhenti pun dengan ilmu. Cenah kumaha atuh da imahnya ogado cenah itu ka Rasulullah ge sama Pak. Rasulullah itu dibilang majnun, gila, tukang sihir, penyair, lah eta mah lain rasul, lain nabi, cenah eta mah tukang sihir dan yang lain-lain. Dikriminalisasi Rasulullah teh Pak, diusir, mau dibunuh. Tapi pernah abring-abringan demo Pak, para sahabatnya. Ini penting Pak. Jihad, cenah kan usumnya jihad. Buka di dalam fiqhul jihad, buka dalam bab jihad. Jihad itu ibadah komunal. Catat, bukan ibadah personal. Jihad itu harus ada komando. Siapa? Ulil amri Pak. Ketika ulil amri bilang jihad, wajib jihad. Gak bisa jihad itu kreatif sendiri.
tutulunjungan gitu kan ke jalan Tamrin bawa bom beleduk gitu, jihad. Tidak bisa jihad itu. Ya, kebayang nggak kalau jihad bebas satu orang atau kelompok mendeklarasikan jihad? Kebayang nggak bagaimana kacaunya tatanan dunia, tatanan sosial? Setiap kelompok mengeluarkan fatwa jihad, kelompok ini mengeluarkan fatwa jihad. Contohnya Suriah. Ya, jihad itu dipegang oleh ulil amri, Pak. Pemimpin, kata pemimpin jihad, baru kita jihad. Baca lagi lah, jangan mentang-mentang ada ajakan jihad, semangat jihad kemudian kita langsung terjun tanpa memikirkan dengan ilmu, Pak. Nah, Nahdlatul Ulama melangkahnya dengan ilmu. Nah, yang selanjutnya wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati ahsan. Kemudian itu dakwah ya, dakwah. Nah, yang kedua, yang fardu kifayah itu adalah amar ma'ruf, memerintah ma'ruf. Tapi kurang sopan ke Endumai katanya. Memerintah ma'ruf. Soalnya beliau wakil presidennya. Rois am kemarin. Urang masa tebih teuing memerintahkan kepada yang ma'ruf itu ngamu mulai lah melestarikan yang ma'ruf sajalah. Geus untung eta teh Pak. Ma'ruf itu apa? Anda baca di dalam seluruh tafsir yang namanya ma'ruf itu adalah sesuatu yang menurut kebiasaan tradisi masyarakat bagus dan tidak bertentangan dengan agama. Itu ma'ruf. Ya. Ari nitah salat mah lain amar ma'ruf wae eta mah. Laras teh. Buka dalam tafsir ma'ruf itu suatu tradisi, suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama. Contoh di Indonesia, saya ingin tekankan dalam amar ma'ruf ini yang benar. Ya, harus diluruskan. Kenapa sekarang itu banyak gerakan bukan amar ma'ruf, nahyul ma'ruf, Pak. Melarang sesuatu tradisi yang baik. Contoh, masyarakat Indonesia resep pun maca yasin, Pak. Malam Jumaah yasinan, aya kapapait yasinan, aya hajat, ayam cair proposal yasinan gitu. Jadi resep gitu yasinan teh. Nah, datang naon yasin wen. Emang Quran teh yasin ngungkul. Saya baca dalam Sahih Bukhari, Pak. Ada sahabat yang datang, "Ya Rasul, tolong imam yang Anda kirim kemarin ya di Masjid Kuba, tolong ganti dong." Kenapa? Kayaknya dia tidak bersertifikat deh. Emangnya kenapa? Masa tiap rakaat ketika ngimami bacaannya kulhu terus gitu kan? Lalu dipanggil oleh Rasulullah itu, dijapri. Benar kau setiap mengimami di Kuba itu baca Al-Ikhlas? Betul ya Rasul. Kenapa kau baca Al-Ikhlas terus? Saya cinta terhadap Al-Ikhlas ya Rasul. Saking cintanya saya baca Al-Ikhlas di setiap rakaat salat setelah Al-Fatihah. Apa kata Nabi? Kecintaanmu terhadap Al-Ikhlas akan membebaskanmu dari api neraka. Jigana iya ya imam-imam NU teh maca kulo teh iya dalilna teh. Riwayat Imam Bukhari. Ya bukan masalah pendeknya mungkin ya. Apalagi warga muslim di Nusantara resep suka terhadap surat Yasin, Pak. Cinta terhadap surat Yasin. Rasul telah menunjukkan itu. Apalagi sekarang tradisi-tradisi kita itu. Apalagi di Pangandaran nih, pusat berbagai aliran, berbagai orang dengan latar belakang pasti. Nah, ini perlu kita perkuat lagi bagaimana kita melestarikan ngamumule perilaku baik, tradisi baik sebuah masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama, tapi dengan cara-cara yang ma'ruf. Ya, nahyul mungkar juga sama. Ya, menolak melarang kemungkaran, bukan naklul mungkar ya, tapi nahyu merubah yang tadinya mungkar jadi ma'ruf dengan proses, dengan pembelajaran, dengan mencerdaskan, dengan memberikan pemahaman, bukan naklul mungkar. Ada perjudian di sana, merawat pentungan keprok dibubarkan, didinya bubar pindah ke pojok belah ditu. Itu bukan nahyul mungkar, itu namanya naklul mungkar, memindahkan kemungkaran dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya ini tugas Nahdlatul Ulama, saudara-saudara kita itu banyaklah yang belum paham terhadap agama. Saudara-saudara kita yang bertato, geng-geng yang pang-pang itu, ya makanya ada sahabat-sahabat Ansor di sini. Tolong ya geng-geng motor, fang-fang itu gitu kan, cik ajakan sholat pakai pakaian banser, ajak di klasar gitu kan, diansorkeun. Kenapa? Itu objek dakwah kita.
objek dakwah kita. Dakwah itu adalah fardu kifayah. Pasti yang namanya ngajak itu ada yang diajak. Mual bisa kabeh ngajak Pak. Pasti ada fardu kifayah. Nah, NU mengambil peran fardu kifayah itu bagaimana kita mengajak orang kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan basis ilmu. Itu peran Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, yaitu dengan ilmu. Kebanyakan hari ini, Pak, banyak sekali gerakannya Nahdlatul Ulama, ormasnya Nahdlatul Ulama, tapi gerakannya ngelek proposal, Pak. Lain ulah gitu kan, tapi ada yang penting daripada itu gitu kan. Makanya tadi benar kata Aden, jadi pengurus NU kudu api-api benghar. Ini sebagaimana dawuh dari Abu Hasan Asyadili rahimahullah. Kan Abu Hasan Asyadili itu kaya raya, makanya ada Kang Dasep. Yang Kang Dasep Torekoh Sadila itu sok diheureun torekat benghar. Karena Abu Hasan Asyadili orang kaya luar biasa, Ibu. Bayangkan pegawai rumahnya saja, pembantu rumah tangganya itu 25 orang. Kabayang tebumina segede kumaha. Ya, satu orang pegawai, satu pacabakan untuk orang teman. Tukang gegero unggul, gegero na sare ya, jeung chattingan gitu kan. Lalu Abu Hasan Asyadili tidak pernah keluar rumah kecuali pakaiannya sudah melebihi gubernur. Lalu ditanya oleh sang muridnya, "Wahai Syekh, Anda ini sufi besar. Anda ini luar biasa alimnya. Tapi kenapa seperti maaf hubud dunia? Pakai pajero halus gitu kan. Mau Aden mah goreng gitu ya. Kedah digentos Den, ketua PCNU, pajerona terbaru Den. Nah, kata Abu Hasan Asyadili, libasi yakul ana ghaniyu fala tarhamuni. Pakaian saya itu bicara sama orang-orang. Wahai orang, ketahuilah, saya ini kaya, tidak usah kalian kasihani. Harus gitu pengurus NU itu. Kita ini kaya, gak usah dikasihani oleh kalian. Tapi kalau kalian ngasih, saya terima. Kan beda ya. Dikasihani dengan dikasih itu beda. Ari urang mah sok. Kalau pakaian kita itu kadang kita masuk ya, ana fakir gitu. Farhamuni. Gitu. Nah, maksudnya nama ulah tau maka makhluk. Nu mawi urang teh sing keren gitu keluar. Tapi sesuai kemampuan gitu kan. Ulah kena-kena dilantik jadi ketua ranting NU kudu keren, nganyuk Innova kemudian dijabelkan era gitu. Seadanya saja. Punten Kang Ubannya. Artinya tekankan ini bagaimana kita menjaga citra ulama kita. Ulama kita baik, jangan kotori nama baik mereka dengan akhlak dan perilaku kita yang tidak mencerminkan orang-orang yang berilmu. Sekali lagi, Nahdlatul Ulama itu adalah kebangkitan orang-orang yang berilmu, melangkah dengan ilmu, diam pun dengan ilmu. Itu yang ingin saya tekankan. Sekali lagi, Nahdlatul Ulama ini nama yang luar biasa, nama yang luar biasa. Saya teringat deh, kakek saya itu ketika beliau wafat, kan yang dulu waktu sekarang tuh banyak. Dulu dari cucu beliau yang sekitar 32 orang, yang mondok itu cuma saya. Cucu yang lain itu ada yang dari spesialis bedah, spesialis kecantikan, spesialis kulit dan duraring gitu, banyak lah. Dokter gitu kan. Yang mondok itu saya. Ketika beliau dalam keadaan ya sedang menghadapi sakaratul maut gitu kan. Nah, saya berbisik, "Bah, wasiat untuk saya karena memang saya yang mungkin melanjutkan karena saya yang mondok, kira-kira Nahdlatul Ulama, bukan NU tapi Nahdlatul Ulama, gerakan orang-orang yang berilmu." Ini catat, gerakan orang yang berilmu, bukan Nahdlatul Juhala ataupun Nahdlatul Godoba, seetik ngamok gitu kan, sumbu pendek gitu kan. Ari ngagogoreng batur, sepas digogoreng batur, emosi kan riweuh gitu teh. Ya, kalau tidak mau dijelekan orang, jangan menjelekan orang gitu kan. Ari meuleum bendera batur, meureum gambar batur resep, ari jungjunganna dibeureum emosi gitu kan. Lain dia di Irak gitu. Ya seimbang lah gitu. Makanya ketika dengan kafir juga, nih maksud seimbang ketika perang saja. Nih, ekspresi kebencian, catat Pak, ekspresi kebencian itu hanya boleh ditunjukkan di dalam perang. Rasulullah ketika sedang negosiasi dengan petinggi-petinggi Quraisy, ayah sekda, ayah bupati, wakil bupati, ngarasuk Islam gitu kan. Nah, sumping
sahabat Ummu Abi Maktum, sahabat buta. Sumping ka Rasulullah kadinya. Kan Rasul seolah-olah nih jaim ngabalieur Pak. Atuh kalabur deui cenah datang sia mah ieu gitu. Abasa wa tawalla, langsung ditegur oleh Allah. Muhammad, jangan mengekspresikan kebencian, jangan mengekspresikan ketidakenakan. Ya. Siti Aisyah meriwayatkan, suatu hari di luarnya itu ada orang Arab Badui teriak-teriak, Muhammad, Muhammad, juga debt kolektor gitu kan, Muhammad. Rasulullah bi'sal bashar, si eta gitu badannya, rada menggerutu Rasulullah teh dilebet teh. Tapi ketika Rasulullah dibukakan pintunya, saya ingin masuk Muhammad, mangga. Saya ingin ngobrol dengan Anda, mangga. Rasul itu sangat ramah sekali di hadapan orang itu. Setelah orang itu pulang, kata Siti Aisyah, tadi Anda ketika di rumah gerasa gerusu seperti itu. Tapi saya perhatikan selama Anda berbincang dengan orang tadi, Anda itu begitu lemah lembut, begitu sopan. Lalu kata Rasulullah, memangnya kapan kau mengetahuiku sebagai orang yang suka caci maki, sebagai orang yang suka menyakiti hati orang? Belum pernah kan? Karena ari rasa benci, rasa keul mah Pak eta mah datang sendiri. Nu dilarang teh mengekspresikan kebencian. Nah, ini mengekspresikan kebencian yang dilarang itu ayeuna mah kan lain mengekspresikan kebencian, malah ujaran kebencian. Ujaran kebencian teh satu level di atas ekspresi kebencian, Pak. Satu level di atasnya teh. Ya. Hati-hati warga NU jangan seperti itulah. Jaga citra ulama-ulama kita, guru-guru kita. Jangan sampai nama Nahdlatul Ulama jelek karena perilaku kita yang jelek tidak sesuai dengan ilmu. Kita sering memperturutkan hawa nafsu, ilahahu hawahu. Kita sering menjadikan nafsu, emosi sebagai barometer kita. Kita melangkah karena emosi, kita diam karena emosi juga. Lo jangan, ya, jangan mengekspresikan kebencian. Yang harus diekspresikan itu adalah kasih sayang dan kecintaan, rasa senang itu harus diekspresikan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Kita harus mengekspresikan kegembiraan. Makanya kenapa kiai-kiai kita kalau ceramah pasti lucu, Pak. So kiai-kiai NU ketika ceramah pasti lucu. Kenapa? Karena tahu peperihan masyarakatnya di imahna dicarekan ku pamajikan. Jadi susis, kemudian ditagih ku kredit gitu kan, datang ke pengajian dicarekan kalah stres atuh sumping ka pangawasan teh seuri-seuri pokokna hutang tak gitu maksudnya. Fabidzalika falyafrahu. Mata tingali kiai NU mah sesangar-sangar apapun pembahasan pasti jadi guyonan. Contoh Gus Dur ketika ada satu kiai, nah mungkin ini alumni Al-Itqon Pak, karena fokus di dalam baca qiraah. Nah, qiraah Quran. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i wasyaifi. Wasyaifi diwakaf wasyaif. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas wasyaifi. Kehen syaifi. Diperhatikan ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i wasyaifi. Dicekol kok. Pas keluar pi. Ketika Gus Dur diajak, ini saya baca dalam riwayat Gus Dur, diajak dulu Gus Dur ketika jadi mahasiswa di Al-Azhar, Ramadan 10 hari terakhir diajak oleh salah seorang kiai besar Gontor, temannya, Gus kita intikaf yuk. Ngapain lah, tanggung nih ada film seru. Loh, intikaf Gus ini 10 hari terakhir, siapa tahu mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Memangnya kenapa? Kalau kita mendapati Lailatul Qadar, ya khairum min alfi syahrin, kemudian ibadah kita diterima, kita wafat masuk surga. Di surga itu enak Gus, banyak cewek-cewek cantik. Maklum mahasiswa Pak, Gus Dur dengan enaknya, di neraka juga banyak cewek-cewek cantik. Loh yang mana? Itu bintang-bintang porno. Paham Pak? Maria Ojawa gitu. Saya tahu dari Kang Ubad itu ya. Kalau dari Kang Abun itu saya tahu yang lain.